Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3721. Mendengar itu, Visser membeku. Apa maksudmu? Pastinya mereka bisa mengetahui berapa banyak aset yang saya miliki di Floodwell. Apakah mereka benar-benar mengira orang India dapat membeli saya hanya dengan 150 juta? Lelucon yang luar biasa. Selain itu, aku sudah mengeluarkan kode dari gambar. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, orang India tidak akan pernah menerima saya. Bahkan jika saya cukup bodoh untuk menerima tawaran mereka. Sepertinya mereka mencoba memihakku. Tapi itu semua hanya tipuan keji. Mereka hanya mengatakan bahwa berisiko bagi saya untuk bertarung karena ada seseorang di belakang layar yang mencoba menekan saya. Setelah Ember dan semua talenta muda mengalahkan talenta top dari India, orang-orang India menyadari bahwa mereka tidak sekuat yang kita duga sebelumnya. Di satu sisi, mereka tidak ingin saya terlibat dalam waktu yang begitu genting sehingga saya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pemenang terakhir. Dengan begitu, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk ditunjuk sebagai tuan muda Longman. Dari 14 pejuang, mungkin ada mata-mata dari pihak mereka. Katakanlah salah satu orang mereka menghancurkan orang India dan menjadi tuan muda Longman. Itu akan lebih menguntungkan mereka, bukan? Mereka mengatakan bahwa orang India menyuap saya hanyalah sebuah alasan. Mereka sebenarnya berencana menggunakan situasi ini untuk menekanku. Visser membeku. Kemudian, dia menghela nafas panjang. Kamu benar tentang itu. Dari 14 petarung yang bergabung dalam pertarungan, ada seorang pria bernama Melvin Kennedy. Dia keponakan wakil master. Ada satu lagi dari keluarga Osborne juga. Jika kita melihatnya dengan cara lain, itu bukan karena mereka tidak mempercayai Anda, mereka hanya ingin orang-orang mereka sendiri bangkit. Lagi pula, orang dengan kontribusi paling banyak akan memiliki kesempatan untuk menjadi tuan muda Longman dan mewarisi organisasi di masa depan. Karena ada kemungkinan talenta muda tidak akan bangun selama sisa hidup mereka, orang-orang itu akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang. Status dan otoritas sebagai tuan muda Longman sangat kuat. Di masa depan, orang itu akan memerintah salah satu dari 4 pilar negara. Visser marah, mengertakkan gigi. Bajingan itu. Mereka masih berusaha meraup keuntungan sementara negara berperang melawan musuhnya. Ini benar-benar keji. Tapi, mengapa Penatua Stele mendukung mereka juga? Di matanya, tidak masalah jika aku meracuni Ember dan para talenta muda. Mereka semua mendapat masalah saat bersamaku. Dan itu fakta. Selama fakta ini masih mengganggunya, dia tidak akan berbicara untukku. Tapi aku tidak akan menyalahkannya untuk ini. Adapun yang lain, Harvey mengungkapkan senyum tipis. Tidak masalah dari mana mereka berasal. Hal-hal tidak pernah sesederhana berkelahi dan membunuh. Semua ini mungkin tampak seperti perang antar negara. Tetapi pertempuran sebenarnya tersembunyi di balik layar. Setiap orang yang terlibat memiliki tujuan mereka sendiri. Orang India berencana merebut kembali reputasi mereka sambil menghancurkan reputasiku. Pada saat yang sama, mereka bergerak di dalam negara H. Setelah kejatuhan 3 tuan muda dari keluarga Bauer, Longman ingin menggunakan kesempatan untuk memisahkan diri dari keluarga dan bangkit sendiri. Keluarga Osborne dan Istana Emas juga punya rencana sendiri. Aman untuk mengatakan, akan ada pertunjukan besar yang akan datang. Itu akan menjadi tontonan yang tepat saat pertarungan dimulai, baik di dalam maupun di luar ring. Jadi, aku tidak akan memasukkan ini ke dalam hati. Sebaliknya,
Saya akan membuat mereka mengerti dan menanggung konsekuensi atas tindakan mereka. Bab 3722. Harvey diam-diam meninggalkan puncak Floodwell segera setelah itu. Baginya, Rhea dan yang lainnya muncul pada saat yang genting bukanlah sesuatu yang buruk. Paling tidak, dia akhirnya menemukan waktu untuk menyelamatkan Ember dan talenta muda. Life Elixir adalah obat yang aneh, tapi tidak bisa dianggap sebagai racun. Cara terbaik untuk menyelamatkan ketiganya adalah agar mereka bangun secara alami. Menurut deduksi Harvey, bahkan jika wanita itu merendam jarinya di Life Elixir sepanjang hari, efeknya akan minimal. Tetapi karena sekarang ada waktu, Harvey secara alami akan mencoba membangunkan Ember dan yang lainnya sendirian. Maka, dia meminta Rudolph dan timnya untuk mengosongkan perut 3 talenta sebelum memberi mereka infus. Dia kemudian menusuk berbagai bagian tubuh mereka untuk merangsang vitalitas mereka. Sehari penuh berlalu, Harvey meninggalkan talenta muda. Benar-benar kelelahan. Saat itu, Rachel, yang masih berada di puncak Floodwell, menelponnya. Panggilan itu tidak penting. Harvey sudah tahu apa yang akan terjadi. Rhea dan Bryce memilih sendiri para petarung untuk 3 pertandingan berikutnya melawan orang India itu. Namun, mereka masih dipukuli habis-habisan oleh Zoe, Danny, dan Ryland. Longman sekali lagi benar-benar kehilangan reputasi mereka. Kembalinya ini meningkatkan moral orang India. Mereka membual tentang bagaimana mereka akan mengalahkan Longman dan Country H untuk selamanya. Harvey menutup telepon. Kemudian, dia melihat komentar online. Internet gempar. Beberapa percaya bahwa Longman memainkan permainan panjang untuk mengamankan kemenangan mereka. Yang lain berpikir bahwa mereka hanya berusaha agar para petarung mendapatkan pengalaman dalam pertarungan. Yang lain berspekulasi bahwa talenta muda itu memiliki konflik dengan Longman, bahwa mereka menuntut sejumlah besar manfaat. Kalau tidak, mereka tidak akan berjuang untuk Longman. Ada yang berhasil menemukan kebenaran, mengklaim bahwa semua Longman berjuang untuk kepentingan mereka sendiri dan menuai keuntungan mereka sendiri tanpa mempedulikan situasi kacau yang sedang dihadapi. Pada akhirnya, ada komentar tak berujung tentang situasi dari banyak orang. Konon, baik Longman maupun orang India tetap diam tentang masalah ini. Seolah-olah mereka semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. 4 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Longman kalah 12 pertandingan berturut-turut. Juara provinsi semuanya benar-benar dipukuli. Orang-orang yang dikirim Bryce dan Rhea semuanya ditampar seperti anjing mati melawan 3 talenta top India. Karena itu, para netizen dengan kejam menghina para pejuang. Bryce dan yang lainnya merasa sangat tertekan. Dikatakan bahwa bahkan kantor sementara Longman di Floodwell semuanya dikerumuni oleh massa yang marah. Orang-orang tidak tahan melihat negara mereka dipermalukan. Mereka menuntut para talenta muda beraksi secepat mungkin. Saking parahnya, polisi harus mendatangkan banyak petugas untuk menangani situasi tersebut. Saat ini, seseorang online mengungkapkan bahwa talenta muda tidak dapat bertarung karena diracuni. Cuplikan pertemuan Harvey dan Zoe segera terungkap ke publik. Gambar $150 juta yang ditransfer ke rekening bank Harvey terungkap, bersama dengan persyaratan tawaran orang India kepadanya. Beberapa bahkan membuat garis waktu untuk menjelaskan keseluruhan situasi. Maka, tanpa bukti kuat, Harvey dicap sebagai pengkhianat negaranya. Semua orang percaya bahwa dia adalah orang tercela yang bersekongkol dengan orang India dan menjual rakyatnya hanya untuk kemuliaan dan kekayaan. Bab 3723. Hanya dalam 1 jam, reputasi Harvey anjlok dan dia menjadi tidak berbeda dengan tikus jalanan. Banyak orang berkumpul di sekitar aula bela diri, membuang sayuran dan telur busuk kemana-mana. Jika bukan karena Ansel memanggil polisi,
seluruh tempat itu akan hancur berantakan. Meski begitu, Harvey tetap saja dihina habis-habisan. Orang-orang mengancam akan mencabik-cabiknya atau menuntutnya untuk segera meninggalkan negara H. Aman untuk mengatakan, Harvey disalahkan atas setiap kekalahan sejak 4 hari terakhir. Para jagoan provinsi yang dulu dihajar dan dihina, kini dijuluki sebagai pahlawan sejati oleh rakyat. Mereka percaya sang juara tahu bahwa mereka sama sekali tidak berdaya melawan Zhou dan yang lainnya. Bahwa sang juara tahu Harvey meracuni talenta muda. Namun, sang juara masih bertarung dengan sekuat tenaga melawan rintangan seperti itu. Ini adalah keberanian pantang menyerah yang ingin dilihat semua orang. Orang-orang lain, Kaiden, dan Harvey sangat marah. Mereka menyalakan laptop mereka hanya untuk berdebat dengan komentar online. Sayangnya, mereka benar-benar kalah jumlah. Upaya mereka sia-sia. Mandy dan Cynthia menelepon Harvey untuk menanyakan apa yang terjadi. Mereka secara alami mengkhawatirkannya. Harvey melewati subjek dan hanya mengatakan kepada mereka untuk tetap aman. Lilian, sebaliknya, mengganggu Harvey tentang uang. Seperti biasanya, dia menuntut untuk menyimpan uangnya jika Harvey benar-benar menerima suap dari orang India. Dia ingin mencegah orang India menarik kembali kata-kata mereka dan mengambil kembali uang itu. Dengan ini, Harvey berhasil memahami sedikit lebih banyak tentang betapa tidak tahu malunya Lilian sebenarnya. Ternyata dia tidak memiliki garis bawah. Meski begitu, dia tetap tenang saat menghadapi situasi yang bergejolak. Menjelaskan situasinya tidak akan ada gunanya baginya. Terutama ketika semua orang secara online melecehkannya secara online. Selama dia bisa menghancurkan orang India, penghinaan itu secara alami akan hilang segera setelah itu. Tepat ketika dia berpikir untuk memanggil Bryce untuk mendapat kesempatan melawan orang India. Masa yang marah di luar terdiam. Banyak orang berseragam longmen tiba-tiba muncul. Mereka memancarkan aura garang dan arogan yang mengintimidasi semua. Beberapa petugas polisi mencoba menghentikan mereka, tetapi semuanya ditendang. Seorang wanita cantik memimpin para pendatang baru. Melihatnya, para inspektur menutup mulut mereka. Ekspresi mereka mengerikan. Wanita itu tampak seperti berusia 20-an. Dia memiliki tubuh yang ramping dan wajah secantik lukisan. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan aura mempesona namun jauh bisa dirasakan padanya. Setelah melihat betapa galaknya dia, masa mau tidak mau merasakan dominasi. Ada banyak orang yang mengikutinya juga, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Semuanya sangat cantik dengan hak mereka sendiri. Mereka jelas ahli terlatih juga. Hah! Bukankah mereka dari Longmen Warban? Ya Tuhan, itu pasti senior kedua. Regan Green. Dia adalah putri baptis dari kepala Longmen Warban. Diam. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Apakah kamu tidak tahu betapa temperamennya dia? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu? Salah satu talenta muda, Philip Stelle, sebenarnya adalah juniornya. Mereka juga memiliki hubungan yang cukup baik. Regan wanita tangguh. Mungkin dia di sini untuk. Kerumunan yang marah dikejutkan oleh kedatangan Regan. Mereka mulai bergosip. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Seseorang akhirnya ada di sini untuk membela talenta muda dan mengalahkan Harvey. Bab 3724. Regan menyipitkan matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, dia menendang pintu Martial Hall hingga terbuka. Dua murid wanita cantik berdiri di sampingnya. Mereka segera melihat Harvey. Itu dia. Senior Green. Itu Harvey York. Dia yang meracuni junior kita dan dua talenta muda lainnya. Reputasi kita benar-benar hancur karena dia. Jika kita terus kalah, Longmen akan menjadi pengkhianat seluruh bangsa. Bajingan ini adalah orang yang menyebabkan semua ini.
Para murid terus menghina Harvey sambil mengertakkan gigi. Mereka sangat ingin mencabik-cabik Harvey. Kerumunan di luar menunjukkan kegembiraan setelah melihat apa yang terjadi. Beraninya bajingan ini bersekongkol dengan musuh untuk keuntungannya sendiri. Dia pantas ditangani oleh Longman Warban. Para inspektur yang bertugas menjaga ketertiban sedang mengawasi dengan mata cerah. Mereka tidak repot-repot menghentikan seluruh keributan. Harvey terlihat menyeruput tehnya di tengah aula besar. Dia meletakkan teleponnya sebelum menatap Regan dengan rasa ingin tahu. Dia mengira atasan Longman akan datang untuknya. Tetapi senior Philip sendiri muncul lebih dulu. Harvey menemukan bahwa Regan cukup mengesankan. Dia mampu mempertahankan pikiran yang jernih dalam menghadapi musuh publik bangsa. Orang lain tidak akan bisa melakukan apapun selain menyerang secara online. Menarik. Regan membeku saat melihat Harvey dengan tenang menyeruput tehnya. Dia menatap dingin padanya. Bahkan jika kamu adalah juara provinsi, kamu masih terlalu naif untuk pamer di depan Longman Warban. Karena kamu mengenal Longman, kamu setidaknya harus tahu bahwa 8 aula dalam dan luar melampaui 36 pemimpin cabang. Regan melangkah ke arah Harvey dengan bawahannya. Dia mencabut pedangnya dengan keras dan menancapkannya tepat di atas meja di sebelah Harvey. Kamu lebih baik memberiku penjelasan tentang juniorku. Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kerumunan tersentak. Longman Warban biasanya cukup berhati-hati. Jadi, tidak ada yang mengira Regan begitu lugas. Dia siap memotong Harvey jika dia tidak memberikan penjelasan yang tepat. Wajar baginya untuk marah. Dia adalah senior Philip. Selain itu, sebagai anggota Longman Warban, dia berhak untuk marah kepada para ahli di sekitarnya. Yang mengejutkan, Harvey mengabaikan Regan sepenuhnya dan terus menyeruput tehnya. Jangan terlalu sombong, Harvey, teriak Regan. Ekspresi mengerikan di wajahnya. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani. Harvey bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat Regan. Wajah Regan menjadi gelap dalam sekejap. Apakah kamu tuli? Atau apakah kamu bisu? Serunya dingin. Apakah kamu mencoba membuatku kesal? Berlutut dan jelaskan dirimu. Para murid perempuan dari Longman Warban memekik. Kamu tidak akan keluar dari sini tanpa cedera sampai kamu memberitahu kami bagaimana kamu mendapatkan junior kami dengan cara ini. Bab 3725. Harvey menatap para murid dengan rasa ingin tahu yang marah pada junior mereka. Tidak memberikan jawaban langsung. Merupakan hal yang baik bagi mereka untuk membela Philip. Setidaknya mereka penuh semangat. Namun, itu cukup untuk menunjukkan betapa bodohnya mereka karena begitu mudah digunakan. Ekspresi Regan memburuk setelah melihat tatapan mengejek Harvey. Jika kamu tidak ingin mati di sini, lebih baik kamu menjelaskan semuanya dengan benar. Serunya setelah maju selangkah lagi. Jika tidak, kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk keluar dari sini hidup-hidup. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Hanya Longman Warban yang masuk akal sekarang ini. Aula kegelapan dan 5 aula luar hanya akan membawamu keluar tanpa sepatah kata pun. Kami memberimu kesempatan untuk menjelaskan dirimu sendiri. Apakah Anda mengerti saya? Meskipun begitu, bukan berarti kamu boleh pamer. Berhentilah berpura-pura tuli dan bisu. Mengaku, berlutut dan jelaskan dirimu. Jika kamu masih tidak mau melakukannya, maka jangan salahkan kami atas apa yang terjadi selanjutnya. Regan sangat marah. Biasanya berbicara, orang lain akan menghormatinya karena identitasnya. Dia juga percaya bahwa dia cukup baik untuk memperingatkan Harvey berulang kali. Namun, dia diam-diam menyeruput tehnya sepanjang waktu. Apakah Longman Warban tidak begitu terkenal? Atau apakah bajingan yang bersekongkol ini sedikit terlalu sombong? Harvey dengan tenang meletakkan cangkirnya. Demi Philip, nona muda, aku tidak akan menyalahkanmu.
Bayar untuk meja dan pergi. Anda. Regan tertawa marah saat melihat penampilan tenang Harvey. Harvey tidak hanya tidak menjelaskan situasinya, tetapi dia bahkan menyuruh Regan untuk memberi kompensasi atas meja tersebut. Regan membanting tangannya dengan marah ke atas meja dan mencabut pedangnya. Dia mencengkeram gagangnya dengan erat, berencana untuk memotong lengan Harvey terlebih dahulu. Kamu tidak bisa, Senior Green. Anda tidak bisa begitu saja memotong lengan seseorang tanpa mengetahui situasinya. Seorang murid perempuan dengan cepat menghentikan Regan. Benar, Anda setidaknya harus menunggu sampai Anda mengetahui segalanya sebelum Anda melakukan sesuatu seperti ini. Pria ini adalah tersangka besar. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kami milik Longman. Kita harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Cepat berlutut. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Seru murid-murid lainnya serempak. Senior Green sangat marah sekarang. Kami tidak akan bisa menghentikannya jika ini terus berlanjut. Berlutut dan mulai bicara. Senior Green akan mulai menumpuk mayat jika tidak. Murid-murid bersikap sangat terhormat bahkan ketika mereka meneriaki Harvey. Tetapi mereka masih menuntutnya untuk berlutut dan menjelaskan situasinya. Dengan begitu, Regan bisa tenang. Beberapa murid berjalan keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Mereka tidak ingin ada yang melihat atau mengambil gambar jika terjadi perkelahian. Siapa kamu? Pergi. Murid lain berteriak pada lain yang muncul dari belakang. Jika kamu tidak terlibat dalam situasi ini, maka menjauhlah. Bab 3726. Lain mengabaikan murid itu dan berjalan dengan tenang menuju Harvey. Apakah kamu tidak mengerti aku? Murid itu sangat marah. Longman Warban memiliki reputasi yang harus dijunjung tinggi. Namun, banyak orang ini tidak menghormati mereka. Senior Green. Wanita ini adalah murid dari lingkaran luar Istana Emas, Lain Nicewell. Dia pengawal bajingan itu. Lain Nicewell. Regan tertawa dingin. Murid legendaris dari lingkaran luar Istana Emas. Menakjubkan. Saya akan memastikan untuk melumpuhkan Anda karena berada di pihak Harvey. Tuan York. Lain menuangkan secangkir teh untuk Harvey. Masih mengabaikan Regan dan yang lainnya sama sekali. Kami telah menyelidiki situasinya. Anak-anak muda ini datang ke sini atas kemauan mereka sendiri. Tuan dari Longman Warban mungkin tidak tahu tentang ini. Pada akhirnya, mereka hanya membela junior mereka. Mereka agak sembrono. Tapi itu bukan salah mereka. Kita harus membiarkan mereka pergi. Lain mencoba membujuk Harvey. Dia mengagumi Regan dan yang lainnya datang ke sini demi Philip. Konon, mereka digunakan karena kecerobohan mereka. Itulah mengapa Lain berharap Harvey bisa menjadi pria yang lebih baik dan mengampuni mereka. Harvey mengangguk. Karena mereka hanya digunakan. Kami akan membiarkan mereka lolos. Suruh mereka pergi. Tentu saja. Lain mengangguk. Kemudian, dia menatap Regan dengan dingin. Sir York memberi Anda kesempatan dan tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda untuk ini. Kamu harus pergi sekarang. Regan membeku. Sepersekian detik kemudian, dia meledak dalam kemarahan. Apakah kamu tahu siapa kami? Kamu bajingan. Kamu tidak akan meminta pertanggungjawaban kami. Anda ingin kami pergi. Kamu pikir kamu siapa? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Di Floodwell, hanya kepala penegakan hukum Longman yang bisa menjatuhkan kita. Kamu bukan siapa-siapa. Jika kamu tidak memberiku penjelasan sekarang, aku akan. Sebelum Regan menyelesaikan kalimatnya, Harvey dengan santai membalik-balik tumpukan sampah di atas meja sebelum membuang lencana emas. Apa artinya ini? Beraninya kau melempar barang tepat di depanku. Kamu pikir kamu. Mata Regan berkedut panik sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Lencana emas diberi label penegakan hukum Longman. Lencana itu membawa otoritas yang sama dengan kepala itu sendiri. Regan lemas saat itu juga.
Lidahnya langsung bengkak, dan napasnya bertambah cepat. Bahkan kakinya mulai goyah. Raut sombong di wajahnya kini diganti dengan tatapan penuh ketakutan. Murid-murid lainnya berkeringat deras. Anggota tubuh mereka benar-benar mati rasa. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri tegak. Kebanggaan dan kesombongan mereka digantikan oleh rasa ngeri. Saya tidak menyangka lencana ini memiliki reputasi yang lebih baik daripada saya. Harvey menyesap tehnya. Masih tenang. Ambil ini dan kirimkan kabar atas namaku. Semua longmen tidak akan mengganggu situasi untuk mencegah digunakan oleh musuh. Lain mengangguk. Dipahami. Saya akan segera menghubungi wakil kepala. Regan tiba-tiba berteriak. Akting yang cukup. Apa gunanya? Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi hanya karena memiliki lencana palsu seperti itu? Kamu membuat dirimu terlihat lebih buruk. Bab 3727. Regan menggertakkan giginya. Dia tidak ingin percaya bahwa Harvey benar-benar memiliki lencana penegakan hukum longmen. Kamu benar-benar berpikir ini palsu. Harvey tersenyum tenang sambil menjentikkan cangkir tehnya ke lencana. Lencana itu kemudian meluncur tepat ke arah Regan dengan tatapan menyilaukan. Saya sarankan Anda melihat dari dekat. Nona muda. Jangan salah paham. Regan menatapnya tajam dan kemudian melirik. Pikirannya meledak begitu dia melihat beberapa tanda tersembunyi untuk mengotentikasi lencana itu. Dia segera berlutut. Membanting lututnya ke tanah. Dia tidak bisa tetap tenang lagi. Lencana itu tidak diragukan lagi nyata. Bahkan wanita dominan seperti Regan mau tak mau menggigil. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Harvey. Tetapi lencana itu cukup untuk membuktikan statusnya yang kuat. Harvey bukanlah seseorang yang bisa dilawan Regan. Jika dia tidak berlutut, dia tidak akan menjadi satu-satunya yang bermasalah. Seluruh longmen Warban akan terseret juga. Maaf, Tuan York, ini semua hanya salah paham. Tolong beri kami kesempatan untuk menebus diri kami sendiri. Bukan hanya Regan. Bahkan murid-murid lainnya pun merendahkan diri di tanah. Wajah mereka benar-benar kehilangan semua warna. Harvey menyipitkan mata ke arah mereka sejenak. Ini adalah kesalahan pertamamu, kamu datang dengan niat baik. Kamu jelas dimanfaatkan karena situasinya. Aku telah memutuskan untuk menghukummu dengan membuatmu mengawasi talenta muda di halaman belakang selama sehari. Kamu bisa pergi setelah itu. Para murid membeku. Mereka segera sadar. Meskipun Harvey mengatakan bahwa dia menghukum mereka, dia sebenarnya memberi mereka waktu untuk tinggal bersama junior mereka. Dia membalas mereka dengan kebaikan. Para murid memandang Harvey dengan ekspresi aneh. Apakah orang seperti ini benar-benar bersekongkol dengan musuh demi kemuliaan dirinya sendiri? Harvey tidak melirik Regan lagi saat dia berdiri. Lain, hubungi wakil pemimpin cabang Bennett. Katakan padanya bahwa aku akan melawan orang India besok. Terlepas dari keputusan atasan, aku akan pergi. Regan dan yang lainnya benar-benar terkejut. Dia berencana untuk menghancurkan orang Indian dan membalikkan keadaan. Dia hanya berpikir untuk mengambil tindakan alih-alih mengecam komentar online. Ini adalah pria sejati. Pukul 6 sore. Di dalam ruang pertemuan Budokan Longmen. Harvey, Anda di sini. Visser dan Damian menyambut Harvey dengan tangan terbuka. Rhea dan Bryce tidak angkat bicara. Mereka hanya menyapa Harvey dengan anggukan. Harvey melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Wakil pemimpin cabang Bennett, Penatua Stele. Saya mengatakan kepada orang-orang untuk mengirim pesan bahwa saya akan bertarung besok. Apakah kamu tidak setuju denganku? Apakah kamu berencana untuk kalah sepenuhnya?" Mata Visser berkedut. Seolah dia bisa merasakan amarah dalam kata-kata Harvey. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Saya minta maaf atas apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, Harvey. Kami telah bersalah padamu sepenuhnya.
Kami tidak mengira kamu masih akan bertarung meskipun apa yang terjadi. Kami merasa sangat bersalah. Kami memintamu datang ke sini untuk meminta maaf dan mendiskusikan penghancuran musuh kita besok. Bab 3728. Damian mengangguk berulang kali. Saya salah paham dengan Anda, Tuan York. Kami tahu bagaimana kamu memperlakukan Regan dan yang lainnya. Aku berpikiran sempit. Bagaimana mungkin orang sepertimu bersekongkol dengan musuh untuk keuntungan sekecil itu? Atas nama 8 aula dalam dan luar, saya minta maaf kepada Anda. Saya harap Anda akan melakukan yang terbaik besok. Harvey tersenyum. Kamu terlalu baik. Saya memiliki tanggung jawab untuk talenta muda juga. Saya tidak merawat mereka seperti yang dijanjikan. Wajar jika kalian semua meragukanku dan menghentikanku bergabung dalam pertarungan. Bagaimanapun, kita semua harus melihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang keuntungan pribadi, tapi karena kita berada dalam situasi yang aneh sekarang. Aku akan mengambil inisiatif sekali lagi. Aku harap kalian semua akan mempercayaiku kali ini. Pada akhirnya, kita semua adalah orang-orang dari negara H. Kita tidak perlu bertengkar di antara kita sendiri. Musuh kita akan menertawakan kita jika mereka tahu tentang ini. Selama tidak ada yang menyeretku, akan mudah bagiku untuk menghancurkan orang-orang India itu. Visser dan Damian terus mengangguk setelah mendengar perkataan pria berhati besar. Pikiran luas Harvey bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Biasanya, bahkan talenta top akan memiliki kebanggaan mereka sendiri untuk dijunjung tinggi. Siapa yang masih mau mengulurkan tangan jika mereka ragu dan dianiaya sejauh ini? Dan karena Harvey masih bergabung dalam pertarungan setelah semua keributan itu, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa cintanya pada negara tak tertandingi. Visser dan Damian saling memandang. Silakan lakukan. Tidak ada yang akan menyeret Anda. Anda memiliki kata-kata kami. Tahan. Rea yang sedari tadi duduk di kursinya tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya. Dia menegakkan punggungnya dan menatap Harvey dengan mata menyipit. Sebagai perwakilan dari Aliansi Seni Bela Diri Barat Laut, saya masih berpikir bahwa Harvey tidak dapat diizinkan untuk bergabung dalam pertarungan. Damian menatapnya dengan ekspresi sedingin es. Saya tahu Anda memiliki status yang luar biasa. Perwakilan Osborn. Namun, ini adalah perang. Kami sudah kalah 12 pertandingan berturut-turut. Terlebih lagi, talenta muda tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kami hanya memiliki 3 pertandingan tersisa. Jika Harvey tidak bertarung, kita akan tamat setelah kalah 2 kali lagi. Kenapa kamu masih mencoba membuat masalah? Apakah kamu benar-benar ingin Longman dan negara H kalah melawan orang India? Visser mengejek dingin padanya. Jika bukan karena kamu menghalangi, kami tidak akan dimarahi oleh netizen sejak awal. Kami akan menghancurkan mereka dan memulai perayaan kami sekarang. Mengapa kamu masih menyebabkan masalah bagi kami pada saat ini? Apa artinya ini? Sebagai perwakilan, saya bertanggung jawab untuk memantau semua pasukan seni bela diri, kata Rea sambil mengambil cangkir tehnya sekali lagi. Menurutmu apa yang sedang aku lakukan sekarang? Aku hanya berhati-hati. Itu karena kita memiliki 3 pertandingan tersisa sehingga kita tidak bisa membiarkan pria mencurigakan seperti itu bertarung. Bagaimana jika dia mengaku kalah begitu dia naik ring? Aku lebih suka melihat orang-orang kita dipukuli daripada melihat itu. Setidaknya orang akan tahu bahwa kami mencoba. Selain itu, semua orang di internet secara terang-terangan mengutuk Harvey saat ini. Kita akan terseret jika kita membiarkan dia bertarung. Bab 3729. Rea menatap mereka dalam-dalam. Pada titik ini, tidak masalah apakah kita memenangkan pertarungan atau tidak. Tapi jika kita dicap sebagai pengkhianat negara setelah membiarkan Harvey naik ring, kita akan tamat.
Kalian harus tahu lebih baik dariku tentang apa yang akan terjadi setelah itu. Wajah Visser dan Damian menjadi gelap dalam sekejap. Bryce, yang selama ini tetap diam, akhirnya angkat bicara. Itu benar. Sepertinya kita akan kalah. Tapi kita masih punya harapan. Konon, Harvey meminta untuk bergabung dalam pertarungan bahkan ketika dia adalah tersangka yang sangat besar. Sederhananya, aku hanya tidak percaya padanya. Aku lebih suka dua juara yang tersisa kalah daripada membiarkannya bertarung. Saya yakin dia tidak akan membalikkan keadaan. Dia pasti akan mempermalukan kita semua juga. Aku akan memilih untuk membiarkan Longman kalah daripada dia muncul. Harvey menyipitkan matanya. Dia memelototi Bryce dan Rhea yang keras kepala. Untuk melindungi reputasi mereka sendiri. Untuk mencegah orang luar mengubah gelombang pertempuran. Untuk menekan Harvey dan menghentikan siapapun untuk memiliki posisi Tuan Muda Longman. Keduanya berusaha keras untuk mencapai hal itu. Pada saat itu, pintu ruang pertemuan didorong terbuka. Suara tenang namun bermartabat bisa didengar. Saya juga berpikir Harvey harus ikut bertarung. Harvey secara naluriah berbalik dan melihat seseorang berjalan mendekat. Itu adalah putri dari keluarga Wright, Sienna Wright sendiri. Putri Wright, Bryce dan yang lainnya langsung berdiri setelah melihat kedatangan Sienna. Secara alami, mereka semua tahu siapa dia sebenarnya. Bahkan Rhea yang tinggi dan perkasa melangkah untuk memberinya sambutan hangat. Saya telah menonton pertandingan secara langsung selama beberapa hari terakhir. Saya juga telah meninjau seluruh prosesnya. Sienna melirik dengan tenang ke arah orang-orang di sekitarnya sebelum menoleh ke arah Harvey. Saya datang ke sini untuk berbicara dengan perwakilan Osborn dan Wakil Master Kennedy tentang besok. Tapi karena kamu sudah mendiskusikannya, aku juga ingin mengungkapkan pendapatku tentang itu. Sienna berjalan di samping Harvey sebelum menunjukkan senyum hangat. Saya yakin Harvey harus berjuang untuk negara. Gaun putih dan rambut Sienna berkibar di udara. Seolah-olah dia adalah wanita muda dan lugu yang baru saja jatuh cinta. Harvey melirik Sienna sebelum memberinya senyum tipis. Terima kasih telah mempercayaiku, Putri Wright. Dapat dikatakan, Sienna adalah sosok yang patriotik. Dia tahu bahwa membela dia akan memberikan dia dan keluarganya reputasi buruk. Namun, dia tetap melakukannya. Harvey sedikit lebih terkesan dengan tindakan Sienna. Aku tahu bahwa kerugian selama beberapa hari terakhir membuatmu khawatir, Putri Wright. Ini adalah perang. Bagaimanapun juga, jika kita kalah, reputasi Longman tidak hanya akan hancur, tetapi juga negara H. Namun, Anda harus mempercayai kami. Kami berharap negara kami juga menang. Bab 3730. Selain dia yang sangat lemah, ada alasan lain mengapa kami tidak membiarkannya bertarung. Dia terlalu mencurigakan. Kami tidak bisa menanggung risiko menempatkannya di garis depan. Jika dia membuat satu kesalahan, setiap orang dari kita akan terseret bersamanya. Kamu termasuk, Putri Wright. Rhea berseru dengan getir. Pada saat yang sama, ada arti yang berbeda dalam kata-katanya. Dia memasang tampang tak berdaya. Seolah-olah tidak ada yang akan bertanggung jawab atas situasi jika terjadi kesalahan. Sienna tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk menutup pintu. Dia kemudian melirik Rhea. Karena kita semua orang pintar di sini, aku akan memperjelas semuanya. Aku harus memastikan sesuatu terlebih dahulu. Kamu tidak menghentikan Harvey berkelahi karena urusan keluargamu, kan? Bryce dan Rhea langsung membeku. Mereka tidak mengira Sienna akan benar-benar mengatakan hal seperti ini. Keduanya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Tentu saja tidak. Bagus. Sienna tersenyum. Karena itu masalahnya. Mari kita bicara secara logis. Mungkin kamu tidak tahu banyak tentang Harvey.
Tapi aku bisa memberitahumu semua tentang dia. Dia pemilik Sky Corporation di Bakut. Dia memiliki grup Kaizen di Mordu. Dia memiliki istana kasino Mordu di Hong Kong dan Las Vegas. Dia juga memiliki geng kapak dan martial hall di sini di Floatwell. Saya tidak tahu berapa sebenarnya nilai perusahaan di pasar. Tapi saya yakin Anda bisa mencarinya secara online. Mengapa seseorang seperti Harvey mau menerima 150 juta dolar dari orang India kalau begitu? Harus saya akui. Orang-orang itu benar-benar pelit. Tidak masalah jika mereka benar-benar mencoba memihak Harvey. Tetapi jumlah uang yang sedikit itu terlalu menghina. Jika Harvey bisa memenangkan pertarungan ini, dia akan menjadi tuan muda Longman. Dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa landasan negara di masa depan. Seseorang seperti itu setara dengan tuan dari 5 keluarga tersembunyi dan 10 keluarga teratas. Bahkan mungkin lebih baik. Mengapa orang seperti itu bersekongkol dengan musuh dan menjadi seorang Brahmana? Apa gunanya? Apakah makanan mereka lebih lezat? Mata Bryce dan Rhea terus berkedut setelah mendengar kata-kata Sienna. Di satu sisi, mereka tidak tahu bahwa latar belakang Harvey sebenarnya sangat mengesankan. Di sisi lain, mereka tidak berpikir bahwa Sienna bias terhadap Harvey. Sienna menenangkan diri dan terus berbicara dengan suara lembut. Tuduhan tentang dia menjalin hubungan dengan Zhou hanyalah fitnah. Tidak peduli betapa dia ingin melakukan hal seperti itu. Dia tidak akan memilih waktu yang buruk untuk melakukannya. Kan? Kamu mengatakan bahwa dialah yang meracuni talenta muda. Itu tidak masuk akal. Yang perlu dilakukan Harvey untuk mengambil semua pujian adalah memimpin ketiganya menuju kemenangan. Status dan identitasnya akan meroket tanpa diragukan lagi. Apakah menurutmu dia benar-benar meracuni mereka dan menghancurkan masa depannya? Kalau kita menilai berdasarkan opini publik, Harvey jelas tidak mencurigakan. Bahkan kita tidak perlu membicarakan hal ini. Visser dan Damian saling memandang dan berseru. Benar. Harvey menunjukkan senyum tipis. Terima kasih telah mempercayaiku, Putri Wright. Setelah mendengar kata-kata itu, Bryce dengan susah payah membuka mulutnya untuk jawaban yang lemah. Kami ingin percaya bahwa dia tidak bersalah. Tetapi semua orang online mengatakan sebaliknya. Kami dipaksa di sudut. Kita tidak bisa melawan orang-orang. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.